Bismillahirrahmanirrahim. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan inti kita. Kemarin sudah kita jelaskan penghalang-penghalang orang mendapatkan hidayah. Saya tambah sedikit, nanti kita akan ambil bab yang baru setelah ini. Yang terakhir, orang terhalangi untuk mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk, itu mereka disebabkan taklid buta, asobiyah terhadap kelompok, aliran, suku, ataupun jamaah, ataupun organisasi, ataupun apapun yang menyebabkan orang ini sehingga sulit untuk bisa menerima kebenaran hidayah Allah. Orang itu kalau sudah asobiyah, taklid buta, Pak, apa yang menjadi ajaran nenek moyangnya, keturunannya, berupa adat istiadat dan yang lainnya, ini penyebab orang sulit untuk mendapatkan hidayah Allah atau petunjuk Allah. Contohnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi berdakwah kepada orang-orang musyrik, kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mengajak mereka untuk mengikuti ajaran Allah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mentauhidkan Allah, mengamalkan Al-Quran. Yang terjadi apa, Pak Bu? Jawabannya apa? Tidak. Kami hanya mengikuti apa yang menjadi keyakinan ajaran nenek moyang kami, berupa adat istiadat, keyakinan, ritual, ibadah, pemikiran dari nenek moyang kami. Kami tidak sudi untuk mengikuti engkau, wahai Muhammad. Maka banyak ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi ma alfaina alai aba'ana aw kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka, mereka siapa? Orang-orang musyrik, Quraisy Mekah, orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Nanti bisa dibuka tafsir Ibnu Katsir, Al-Qur'anul Azim. Apa yang terjadi? Diajak mereka ittabi'u ma anzalallah, mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa? Islam, Al-Qur'an, Sunnah. Apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi malfaina. Tidak, kami hanya mengikuti apa yang menjadi keyakinan nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Sulit nggak Pak Bu? Orang itu kalau sudah asobiyah, ya, dengan keyakinan, dengan adat istiadatnya, dengan tradisinya, dengan ajaran leluhur mereka, nenek moyang mereka, yang padahal kata Allah, Allah kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal ajaran nenek moyang mereka itu tidak pernah mengerti tentang hakikat mentauhidkan Allah. Tidak berilmu, artinya tidak berdasarkan kebenaran, petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Mereka beribadah hanya berdasarkan akal dan nafsu mereka, sehingga mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan, bid'ah-bid'ah, kurofat-kurofat, tahayul dan yang lainnya. Akhirnya apa? Menyelisih syariat, Pak Bu. Bertentangan dengan syariat. Ini yang terjadi, Pak Bu. Di akhir zaman sekarang ini, kesyirikan luar biasa, begitu kuatnya. Tauhid lemah. Itu. Maka di sini katakan oleh Allah, padahal nenek moyang mereka tidak mengerti dan juga tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Kenapa? Karena tidak mau mengerti. Jadi kita kembali kepada penjelasan yang awal itu, orang itu kalau tidak mau belajar agama, Pak, memahami isi kandungan di dalam Al-Quran dan Sunnah, mengerti nggak? Nggak mengerti, nggak tahu isinya apa. Orang mereka itu ibadah hanya berdasarkan apa? Nafsu, berdasarkan akal, berdasarkan apa katanya, opo jeree, apa katanya umumnya masyarakat, umumnya manusia, umumnya nenek moyang mereka. Itu yang terjadi. Dan itu flashback kembali pada zaman sekarang ini, Pak. Ketika mereka diajak kembali kepada kebenaran sesuai dengan aturan Allah, syariat Allah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, jawabannya apa? Wah, kami sudah punya keyakinan sendiri, kami sudah punya pegangan sendiri, sudah punya tradisi sendiri, adat istiadat sendiri. Persis, Pak. Jelas ya? Itu yang menghalangi mereka untuk mendapatkan hidayah. Makanya Allah tidak akan mau memberikan hidayah kepada siapa? Orang-orang yang dalam dirinya, hatinya ada sifat taklid buta, asobiyah. Menurut mereka, nenek moyang mereka yang benar, yang bisa diikuti jalannya, bukan aturan Allah atau ajaran Islam. Tapi para jamaah ibu, itu mengakhiri daripada penjelasan, daripada penyebab orang terhalangi untuk mendapatkan hidayah.
Mereka terlalu taklid buta, mengikuti tanpa petunjuk ilmu. Itu yang dimaksud taklid buta ya. Jadi mengikuti tanpa petunjuk ilmu. Siapapun yang diikuti, baik itu syekhnya, ustadznya, ulamanya, nenek moyang mereka, leluhurnya, atau tradisinya, itu namanya taklid buta. Kita akan masuk bab yang baru. Kita akan bahas orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Kemarin sudah kita jelaskan bab orang-orang yang terhalangi mendapatkan hidayah. Sekarang siapakah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, petunjuk? Masya Allah Pak Bu ya. Hidup itu sudah sampaikan sejak awal kita ngaji, bahwa orang kalau sudah mendapatkan hidayah itu sudah merupakan manusia pilihan, orang pilihan Pak Bu, dan itu istimewa. Kenapa? Orang kalau sudah diberi hidayah sama Allah, tandanya Allah itu cinta kepadanya. Kalau Allah mengunci hatinya, tidak memberikan hidayah kepada orang tersebut, Allah tandanya tidak suka, benci. Makanya senantiasa Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan di khutbah Jumatnya. Sering kalau khotib-khotib Jumat itu sering mengawali dengan hadis Nabi SAW. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Betul? Hadis sahih oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah. Ya, kita bending dulu. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan. Jadi Nabi SAW sendiri senantiasa mengawali setiap khutbah Jumatnya itu dengan kalimat yang indah. Dengan kalimatnya mayahdillahu fala mudhillalah wa maydlil fala hadiyalah. Itu hadis Nabi. Dan di dalam Al-Qur'an ada. Di dalam Al-Qur'an ada Pak Bu. Ya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah diberikan hidayah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, siapapun yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah, membuka hatinya. Kalau hatinya sudah dibuka oleh Allah, dapat nur cahaya Allah, hidayah Allah, tidak ada yang bisa menutupnya. Sebaliknya, kalau sudah ditutup hatinya sama Allah, dikunci rapat, tidak ada satupun yang bisa membukanya kecuali izin Allah. Maka ini jelas diperkuat dengan ayat Allah SWT di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 37. Allah katakan di dalam ayat tersebut, mayahdillahu famalau mim mudil. Siapapun yang dikehendaki Allah diberi hidayah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Diperkuat lagi di dalam surat Al-A'raf 186. Mayyudillahu fala hadiyalah. Itu ayat Allah Pak. Jadi Nabi bersabda menyampaikan kalimat ini berdasarkan juga ada di dalam ayat Allah SWT. Surat Az-Zumar ayat 37, surat Al-A'raf ayat yang ke-186. Sama kalimatnya insyaallah. Artinya juga sama. Jadi kita berbahagia, kita bergembira yang dimana hari ini kita masih diberi hidayah oleh Allah. Buktinya apa? Buktinya kita masih dipermudah untuk ibadah. Sholat 5 waktu terjaga dengan baik. Kita dipermudah untuk bisa melangkahkan kaki kita di majelis ilmu ini, taman-taman surga ini. Kita dipermudah untuk bisa melaksanakan puasa sunnah Muharram dan puasa-puasa sunnah yang lain, Senin Kamis atau yang lainnya. Dipermudah kita untuk berinfak, bersedekah, untuk qiyamul lail, membaca Quran, membantu orang lain, dan masih banyak lagi ibadah-ibadah wajib maupun yang sunnah. Ini tandanya Allah memberikan hidayah kepada kita. Makanya dipermudah kita. Coba kalau seandainya Allah mengunci hati kita, menyesatkan kita, apa yang terjadi? Jangan pernah kita untuk bisa mengingat Allah, sehingga jangan pernah kita untuk dimudahkan untuk bisa ibadah sholat, puasa, baca Quran, berinfak, sedekah, apalagi menuntut ilmu seperti ini. Sulit Pak Bu, berat. Kita lihat orang-orang di luar sana yang mengaku Islam, ketika sudah mengunci hati mereka, tidak akan pernah mereka akan terbayang dalam benaknya, pikirannya untuk ibadah kepada Allah. Meskipun mereka mengaku Islam, KTP-nya Islam, karena sudah dikunci hatinya. Loh, kenapa Ustaz? Karena mereka tidak mau berpikir dan berusaha untuk mencari hidayah. Hidayah sudah ada, sudah Allah siapkan. Mereka mau nggak berusaha? Makanya turun surat Al-Insan ayat yang ketiga. Inna hadainahus sabil imma syakira wa imma kafura. Sudah aku tunjukkan hidayah, kata Allah. Inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalanku yang lurus, kata Allah. Tapi ternyata apa Pak Bu? Ya memang manusia ada dua golongan.
Ada yang bersyukur, ada yang kufur, ingkar. Ada yang menerima hidayah Allah, ada yang mau mencari petunjuk Allah, mencari kebenaran, dan juga ada yang tidak mau mencarinya. Ada yang menolaknya, nggak butuh hidayah. Ngapain itu hidayah? Apa kita ibadah? Nggak ngarai sugih. Yang penting cari duit. Karena nggak butuh hidayah. Dia nggak mau menerima hidayah Allah. Sudah jelas ada panggilan adzan, ditutup telinganya. Ada panggilan untuk ngaji, ditutup telinganya. Dan masih banyak lagi. Karena mereka nggak butuh hidayah. Ya sudah, kalau sudah seperti itu, kata Allah ya, ingat hati-hati. Kalau sudah ditunjukkan sama Allah hidayah, hidayah itu sudah ada, tinggal kita mau mencarinya, mengambilnya. Yang mencarinya, mengambilnya, dia akan menjadi orang bersyukur. Dan sebaliknya orang yang menolak, yang tidak mau mencarinya, mengambilnya, maka orang yang kufur. Kata Allah, dilanjutkan ayat yang keempat, inna a'tadna lil kafirina. Apa yang terjadi? Ayatnya apa? Salasila wa aghlala wa sa'ira. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, ini ancaman yang keras. Kami sediakan bagi orang-orang yang menolak hidayah Allah, yang kafir, hidupnya kufur kepada Allah, maka mereka akan dirantai dengan api neraka. Ya, dan digembok rantai itu, tidak bisa mereka itu bergerak nanti, dan akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala panasnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang itu ketika setelah dihisab, ditentukan dia masuk neraka. Bagi orang kafir, Pak Bu, jalan menuju neraka saja itu sudah kerepotan, Pak Bu. Tangannya dirantai, kakinya dirantai, dipukul sama malaikat. Bagaimana, Bu? Susah nggak? Jalan aja menuju neraka sudah susah, Pak Bu. Apalagi masuk nerakanya, lebih menyiksa lagi, lebih berat lagi. Makanya turun di dalam surat Al-Ghasyiyah. Apa kata Allah SWT? Allah katakan ya di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-3 dan 4. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Mereka memasuki neraka yang menyala-nyala dengan keadaan apa? Susah payah. Bayangkan, mau masuk neraka saja susah payah, Pak Bu. Sudah kerepotan, bagaimana? Tangan dirantai, kaki dirantai. Belum ditendang sama malaikat, dicambuk malaikat. Fadukul adab wa malidzalimin min ansor. Rasakan siksa Allah nanti yang akan membuat engkau tidak akan pernah ya ada rasa kasihan bagi orang-orang yang dolim, tidak ada penolong. Ini orang yang menolak hidayah, Pak Bu. Ya, yang menolak hidayah ya. Maka bersyukur orang-orang yang dia mau mengambil, menerima hidayah Allah, kemudian dijaga dengan benar, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan apa? Bersyukur kepada Allah, ibadah kepada Allah. Baik. Nah, siapa saja orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah? Yang pertama, jelas mereka orang-orang yang senantiasa menjaga tauhid akidahnya, yang dinamakan ahlu tauhid. Ahlu tauhid ini orang-orang yang senantiasa tidak pernah mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan. Pasti mereka akan mendapatkan hidayah. Nah, ini dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat yang 82, surat yang ke-6. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jelas ya Bapak Ibu? Tadi dibuka Al-Qur'annya. Yang pertama, orang yang senantiasa menjaga akidah tauhidnya, tidak pernah mencampur adukan antara iman mereka dengan kesyirikan. Baik syirik kecil apalagi syirik besar. Hati-hati Pak Bu ya. Jadi kata-kata zulmun di situ Rasulullah menafsirkan asyirku. Langsung Nabi yang menyampaikan. Yang menafsirkan Pak Bu dalam hadis Imam Bukhari. Orang-orang yang beriman mereka tidak pernah mencampur adukan antara iman mereka dengan kedzaliman yaitu syirik. Itulah mereka yang mendapatkan keamanan dalam hidup mereka dan diberi keamanan di alam kubur, tidak akan mendapatkan azab kubur dan mereka akan mendapatkan hidayah. Artinya apa? Dimudahkan masuk surga. Jadi orang yang bertauhid itu mereka akan dijamin masuk surga. Yang penting apa? Dijaga keimanannya bersih dari berbagai syirik atau kekufuran. Karena ini yang bisa merusak amal ibadahnya adalah
syirik. Lain asrakta la yahbatuna amaluka wala takunanna minal khosirin. Az-Zumar 65 surat 39. Kalau engkau menyekutukan diriku dengan sesuatu yang aku ciptakan, sungguh akan aku hapus seluruh amal ibadahmu, tidak tersisa sedikit pun, mulai akil balik sampai engkau meninggal dunia tidak bertobat, hilang semua amal ibadahmu, kebaikanmu, dan engkau termasuk penghuni neraka. Orang yang rugi Bapak Ibu, ya. Itu orang yang mendapatkan hidayah, menjaga iman tauhidnya. Terutama di akhir zaman ini memang berat sekali menjaga tauhid Pak Bu. Banyak orang yang murtad, kufur tanpa sadar, syirik tanpa sadar. Kenapa? Karena disebabkan dunia. Mereka mengikuti hawa nafsu. Itu kebanyakan orang jatuh dalam kesyirikan atau pembatal Islam. Naudzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah agar senantiasa dijaga iman kita. Makanya Nabi memberikan resep doa apa? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan imanku di atas agamamu ya Allah. Ya musarrifal qulub, sarif qulubuna ala ta'atik. Zat yang bolak-balikkan hati, perkuatkanlah agamaku dalam rangka untuk mentaati dirimu ya Allah. Terus kita berdoa. Tambah lagi doa di dalam Al-Quran Pak Bu, surat Yusuf ayat 101, surat yang ke-12. Fatirus samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslimah wal hikni bis solihin. Yang menciptakan langit dan bumi yaitu Allah Azza wa Jalla. Engkau sebagai waliku, engkau sebagai pelindungku, engkau sebagai pemeliharaku, penjagaku dalam hidup ini. Matikanlah diriku dalam kondisi bertauhid, apa? Muslim. Ya? Mati dalam kondisi apa? Tetap beragama Islam. Dan kumpulkanlah diriku ya Allah bersama-sama orang yang saleh nanti pada hari kiamat dari kalangan para nabi dan juga nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin. Jangan lupa doa ini Pak Bu. Ya. Masya Allah, ini penting ini untuk menjaga iman tauhid kita agar tetap kuat, terutama di akhir zaman ini. Itu yang pertama, mereka akan mendapatkan hidayah sehingga Allah masukkan mereka ke dalam surga. Yang kedua, orang mendapatkan hidayah yang dipilih oleh Allah Ta'ala, yaitu mereka yang senantiasa mengimani, membenarkan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, dan mengerjakan sholat, berinfak, sedekah, zakat, dan juga mengimani seluruh kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, dan meyakini adanya hari kebangkitan. Kalau kita baca surat apa Pak Bu? Al-Baqarah ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka berada di atas petunjukku kata Allah, di atas petunjuk Tuhan mereka, dan mereka orang-orang yang beruntung. Syaratnya apa Pak Bu? Membenarkan Al-Quran, mengimani Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengerjakan sholat 5 waktu, berinfak, bersedekah atau zakat, ini tafsirnya luas, dan juga mengimani kitab-kitab yang terdahulu, kitab Samawi, Zabur, Taurat, Injil, dan meyakini adanya hari kiamat kebangkitan, hisab, neraka, surga, dan yang lainnya. Itu mereka orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Jelas Pak Bu? Jadi orang yang sholat ini termasuk orang yang dapat hidayah Pak Bu. Masya Allah, termasuk kita ya. Amin ya rabbal alamin ya. Kita menjaga sholat kita agar tetap ala huda mir rabbim. Kita berada di atas petunjuk Allah sampai kita meninggal dunia. Yang ketiga, orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah SWT, yang dipilih oleh Allah Ta'ala, adalah mereka orang-orang yang senantiasa menerima Islam dengan lapang dada, menjalankan syariat Islam secara totalitas, tidak setengah-setengah Pak Bu. Jadi orang yang menjalankan Islam secara keseluruhan, komprehensif, menyeluruh, kafah, tidak parsial-parsial, tidak setengah-setengah, ini orang yang diberi hidayah. Mana dalilnya? Kita buka surat Al-An'am 125, surat yang ke-6. Famay yuridillah ayahdiyahu yasrau sadru lil Islam. Siapapun orang yang dikehendaki oleh Allah, ketika Allah menghendaki orang itu dibuka hatinya, pasti akan diberikan Islam ke dalam dirinya. Jadi hatinya itu dibuka untuk menerima Islam. Itu tandanya Allah cinta Pak Bu. Masya Allah ya. Jadi orang yang diberi kemudahan untuk menjalankan syariatnya, menjalankan Islam secara kafah, itu tandanya orang yang diberi hidayah. Ayah diau,
Orang yang dikehendaki diberi hidayah oleh Allah, maka dibuka hatinya selebar-lebarnya untuk bisa menerima Islam. Perintah sholat, zakat, haji, puasa, jihad, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Cambuk, potong tangan, hukum kisos, hukum rajam. Terima semuanya, Pak. Nggak boleh ditolak. Jadi kalau ada yang menolak satu saja perintah Allah yang saya di dalam Al-Quran, kita nggak terima dengan hukum rajam, terutama di negara kita ini, nggak relevan, nggak cocok. Apa, Bu? Orang yang dikunci hatinya oleh Allah. Maka ini tandanya orang yang tidak diberi hidayah, dikunci hatinya sama Allah. Kenapa? Sudah menolak satu perintah. Padahal kata Allah apa? Terima Islam secara kafah, nggih. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah Islam secara kafah. Gak boleh setengah-setengah, Pak, Bu. Sholat mau, zakat mau, haji mau, umroh mau, baca Quran mau, tahajud mau. Tapi kalau sudah urusan bagi orang-orang yang melakukan kriminal, melanggar hak asasi manusia, mencuri potong tangan, membunuh dikisos, zina dirajam, dicambuk, kok nggak diterima? Ini bukan orang muslim, Pak, Bu. Bukan orang muslim ini. Kenapa? Sudah menolak perintah Allah. Tandanya orang yang tidak diberi hidayah ini. Ustadz, tapi kan dia sholat. Iya, sholatnya nggak bermanfaat. Tapi dia haji 5 kali, nggak bermanfaat. Tapi dia umrah 8 kali, nggak bermanfaat. Kenapa? Sudah ingkar terhadap perintah Allah. Orang kalau sudah ingkar, menolak satu perintah, tandanya menolak seluruh perintah di dalam Al-Quran. Jelas, Bapak Ibu? Hati-hati, nggih. Ini pernyataan orang-orang sekuler, liberal, ya, orang-orang kapitalis dan yang lain. Ini menolak ini. Hati-hati. Ini orang yang tidak diberi hidayah sama Allah. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, termasuk orang-orang dipilih oleh Allah mendapatkan hidayah. Siapa mereka, Bapak Ibu? Mereka orang-orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaahnya di masjid, gemar bersedekah dan berinfak, dan dia hanya takut kepada Allah dalam kehidupannya. Mana dalilnya? Surat At-Taubah 18 surat 9. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atas zakat wa lam yasha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Jelas, Bapak Ibu, nggih? Ayat ini jelas ya? Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka menjaga sholatnya di mana, Pak, Bu? Di masjid. Karena diawali dengan kata-kata memakmurkan masjid. Jadi sholatnya ya dikerjakan di masjid, ya, bukan di rumah. Dan mereka berinfak, mereka bersedekah, dan mereka hanya takut kepada Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya, itu Bapak Ibu. Banyak sekali ayatnya ya. Nah, dan juga orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan hidayah. Siapa mereka, Bapak Ibu? Mereka orang-orang yang senantiasa hidupnya merasa bersyukur kepada Allah, merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan, tidak pernah ngerengsulo. Apa ngerengsulo? Kecewa, tidak pernah gerundel atau mencaci maki takdir, ya, atau berprasangka yang buruk kepada Allah. Orang seperti ini dikasih hidayah sama Allah, Pak, hidupnya. Kenapa? Orang kalau sudah diberi hidayah sama Allah, maka akan dicukupkan nikmatnya, maka akan ditanamkan dalam hatinya sifat apa? Qanaah, sifat syukur. Itu kalau sudah ditanamkan apa? Hidayah dalam diri orang tadi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Rawi Ibnu Majah, dikatakan qad aflaman hudiya ilal Islam wa ruziqal kafaf wa qani'a bih. Sungguh beruntunglah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah dengan ajaran Islamnya. Dia bisa mengamalkan Islam dalam kehidupannya dia, dan diberi rezeki yang cukup, dan dia dikasih qanaah dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pengen terus dikasih hidayah sama Allah, maka tanamkan dalam diri kita rasa syukur. Tidak boleh kufur, merasa cukup. Ya, tidak usah kita mencela takdir, tidak usah kita menyalahkan Allah. Si dia kaya nggak pernah ibadah, saya ibadah kok nggak pernah kaya-kaya, nggak sukses hidup saya. Jangan. Ini bahaya nanti ya.
Maka Allah cabut hidayah nanti kalau orang seperti ini. Kenapa? Karena sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang diberi hidayah, yang dipilih oleh Allah, siapa mereka Pak Bu? Orang yang senantiasa menjauhi tagut dan senantiasa beribadah kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Dan mendengarkan nasihat dari Allah, mengikuti ucapan yang terbaik di dalam Al-Qur'an. Ini orang diberi hidayah. Kita buka Al-Qur'annya surat Az-Zumar, surat 39 ayat yang 17 dan 18. Perhatikan. Walladzina istanabut tagut ayya'buduha wa anabu ilallah lahumul busyra fabashshir ibad alladzina istami'una alqaul fattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang senantiasa menjauhi tagut. Apa tagut Pak Bu? Tagut apa? Imam Malik mengatakan kullu ubida min dunillahi fawaradin fawatagut. Segala sesuatu yang diibadahi, ditaati, diikuti selain Allah sedangkan dia ridho dengan peribadatan tersebut, maka itu tagut. Apapun bentuknya, baik jin, setan, pohon, batu, raja, manusia, aturan hukum atau sistem hukum, itu tagut. Dan orang tersebut kembali kepada agama Allah. Kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia kembali, apa kata Allah? Beri kabar gembira kepada hamba-hambaku yang senantiasa mengikuti diriku, kata Allah. Siapa mereka? Alladzina istami'unal qaul. Mereka yang mengikuti perkataan yang indah. Apa itu Pak? Perkataan indah itu. Ahsanul qaul ini apa? Ya, ahsanul qaul itu adalah para ahli tafsir mengatakan Al-Qur'an. Itu ahsanul qaul. Perkataan yang paling baik, yang paling indah itu Al-Qur'an, tidak ada yang lain, Pak. Jadi kalau kita ingin perkataan kita baik, ucapan kita baik, maka ikuti Al-Qur'an. Maka insya Allah perkataan kita akan baik. Itu yang disampaikan oleh Allah. Itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Itulah orang-orang yang cerdas akalnya. Cerdas akalnya. Jadi orang yang cerdas akalnya, pintar Pak Bu, itu yang menjauhi tagut, yang beribadah kepada Allah, yang senantiasa bertobat kepada Allah dan mengikuti Al-Qur'an. Itu orang cerdas. Jadi kalau kita pengen diberi stempel cerdas sama Allah, ya, digolongkan orang yang cerdas akal kita Pak Bu, 4 hal itu kita jalankan. Jauhi tagut, ibadah kepada Allah, bertobat kepada Allah, ikuti Al-Qur'an. Masya Allah ya. Yang terakhir, orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping apa yang kami jabarkan tadi, ya termasuk mereka orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan mereka. Mana dalilnya? Bisa kita buka di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 54. Ya. Allah katakan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-54, kata Allah SWT, kita ambil pertengahannya, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma'alar rasuli ilal balagul mubin. Jadi ketika Allah mengawali dengan kata-kata wa may yuti'illa qul ati Allah wa ati rasul, katakan Muhammad kepada umatmu supaya mereka mengikuti Allah. Apa mengikuti Allah Pak Bu di sini? Halo. Mengikuti Allah itu dengan cara apa? Mengamalkan Al-Qur'an. Jadi itu ati Allah, mengikuti Allah itu maksudnya ahli tafsir mengatakan dengan mengamalkan Al-Qur'an secara keseluruhan. Itu ati Allah. Sedangkan ati Rasul apa Pak Bu? Mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ati Rasul atau taat kepada Rasul. Jadi meneladani, mencontoh, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Lah, ditutup dengan kalimatnya apa? Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau engkau mengikuti sunnah Rasulku, kata Allah, engkau mengikuti sunnah Rasulnya, engkau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, syariatnya, engkau akan diberi hidayah. Dan tugas Nabi hanya apa? Menyampaikan yang menjadi tanggung jawab dia. Menyampaikan apa? Informasi yang jelas. Jadi kalau kita menyampaikan informasi itu jelas Pak Bung, jangan yang abal-abal, jangan yang remeng-remeng ya. Nah, itu nanti bahaya nanti ya. Artinya apa? Ketika menyampaikan ilmu agama harus jelas, jelas dalilnya, jelas petunjuknya, jelas hujahnya. Nah, itu harus jelas. Kalau tidak nanti bahaya.
Tapi para jamaah ibu, itu terkait dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Kira-kira kita masuk nggak? Mudah-mudahan masuk ya. Wah, mana Ustaz ya, kok nggak ada ya? Naudzubillah min dzalik. Ya, masa dari sekian penjelasan kita nggak masuk? Mudah-mudahan ada semua lah ya. Tidak ada salah satunya, ada semua insya Allah dalam diri kita. Kita beriman, kita bertauhid, tidak mencampur adukan dengan kesyirikan. Kita senantiasa beribadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita menjaga salat 5 waktu, gemar berinfak, bersedekah, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Meneladani sunnah Rasul, ya. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Semoga hidayah ini tetap melekat dalam diri kita bahkan sampai kita meninggal dunia. Itulah yang kita minta Pak Bu setiap hari 17 kali ya Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya Allah mengajarkan kepada kita, menganjurkan, memerintahkan ketika di dalam sholat membaca Al-Fatihah. Di situ ada doa yang luar biasa indahnya. Apa? Permohonan kepada Allah agar senantiasa kita tetap diberi hidayah oleh Allah menuju jalan yang benar sampai meninggal dunia, sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat kajian kita. Semoga ini bisa memberikan ya sedikit tambahan ilmu, dan mudah-mudahan kita tetap berada di atas jalan yang lurus, yaitu Shiratal Mustaqim, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن